Program Sabar Hamunja kembali hadir di ruang dengar Anda. Jadi mungkin buat Anda yang mau nanya atau yang menunggu jawaban dari pertanyaan yang sudah Anda kirimkan, nah, Anda sudah ada di tempat yang tepat. Cie. Bersama dengan Ningrum dan juga bersama dengan teman ngobrol saya di Sabar Hamunja yang sudah mendekati 2 tahun kebersamaan kita. Cie, panjang ya. Bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda, khususnya Oli. Saya sapa terlebih dahulu. Pagi, Bu. Pagi Ningrum, Apa kabar, Ibu? kabarnya luar biasa, dahsyat, Tuhan Yesus baik. Ya, Ibu masih di perjalanan ya? Saya masih di Bandung, soalnya saya tadinya mau sambil jalan, tapi Heeh. kelihatan nggak bisa karena belum ini. Oh, Siaran dulu jadi aja. jadi mau balik ke Semarangnya nunggu Nah, siaran selesai dulu. ya, ya, supaya tidak terganggu sinyal. Oke. Ya, jadi pagi ini kita akan jawab-jawab pertanyaan buat Anda yang mungkin ada pertanyaan silahkan gitu ya di 081225225949 atau bisa juga di 081575 800 949. Dan Bu, dari hari Senin itu sudah ada yang inden pertanyaan. Oh iya, puji Tuhan. Jadi kalau minggu lalu kan kita nggak menyisakan pertanyaan sama sekali gitu ya, udah habis pertanyaannya semua kan gitu. Nah ternyata gitu ya, hari Senin tuh ada yang kirim pertanyaan sampai temen yang karena Ningrum nggak siaran ada temen yang lagi siaran tuh dia tanya, ini ada pertanyaan buat Sabar Hamja nggak apa-apa disimpan aja. Biar bisa kita jawab di hari Rabu. Jadi kita jawab sekarang ya. Saya sih berharap bahwa yang mengirim pertanyaan ini benar-benar menunggu jawabannya dan saat ini sudah mendengarkan gitu ya. Saat ini sudah mendengarkan jadi eh, bisa terjawab pertanyaannya. Karena ini pertanyaannya panjang, cenderung lebih kayak kecurhat nggak sih ini sebetulnya? Saya sampai Iya, iya. pertanyaannya panjang. Oke. Saya bacakan ya Bu ya. Tarik nafas panjang dulu nih Rom. Panjang soalnya. Monggo. Ya. Pagi Mbak Ningrum, pagi Bu Elis, pagi. Ah, Bu, 8,5 tahun yang lalu saya difitnah sama mantannya suamiku dan anaknya. Berarti ini mungkin mantan istri kali ya saya mengininya. Mantan istri dan anaknya. Belum puas mereka memfitnah dan mempermalukan, besok harinya mereka bilang sama ibu melalui si A mau ketemu saya di rumah si A buat minta maaf. Ternyata mereka, ibu dan si A itu teman akrab, satu komplotan, wih, aduh, satu profesi gitu ya. Saya dijebak dibawa ke dokter untuk divisum. Tapi Tuhan selamatkan saya Bu, karena dokter nggak bisa terima pasien. Lalu suamiku datang dan bubarkan mereka. Mereka semua sempat ribut sama suamiku. Mereka pergi setelah suamiku bilang akan bunuh mereka semua karena telah mempermalukanku. Sore harinya ibu mengusir saya, lalu aku tinggal di rumah nenek. Saya bilang sama suami kalau saya nggak terima saya akan balas mereka semua. Kalau saya nggak boleh balas mereka, iya suami yang harus balas mereka semua. 2-3 hari kemudian, diam-diam suamiku datang ke rumah ortu, izin mau nikahin aku. Oh, waktu itu masih belum jadi suami gitu ya. Tapi ditolak sama ibu, katanya aku nggak boleh nikah sama orang tua. Kami selisih 20 tahun, sekarang saya 32 tahun. Saya dijodohkan sama anak orang kaya dan masih muda. Suamiku nggak peduli Bu, dia tetap mau nikahin aku. 2 minggu kemudian kami nikah di rumah yang dia sewa. Sejak itu sampai sekarang kami hidup mandiri tanpa bantuan harta orang tua dan saudara. Mereka semua menolak dan benci kami. Kami jalani rumah tangga dari nol, pernah penuh derita. Waduh. Bu, hari Minggu adik nenekku pulang dari luar negeri, keluarga besar, saudara, teman kumpul, bagi-bagi angpau, cuman aku, anak, dan suamiku yang nggak mereka undang. Aku tahu itu dari temanku. Aku sakit hati sama ibu dan keluarga besar karena bukan karena angpau, tapi karena penolakan dan kebencian mereka pada keluargaku. Padahal selama ini kami selalu baik dan peduli sama mereka. Tapi ku tidak dinilainya. Ingin rasanya aku pergi jauh, tinggalkan anak dan suami agar lepas dari semua ini.
Tapi aku nggak tega, aku kasihan sama mereka. Tapi aku juga nggak sanggup lagi jalani semua ini. Aku capek, Bu. Aku benar-benar sakit hati atas penolakan dan kebencian ibu dan keluarga besar, juga anak tiriku. Aku sangat bingung, nggak tahu harus gimana. Aku nggak bisa berhenti menangis. Haruskah aku tetap pertahankan pernikahanku? Dulu aku terpaksa nikah sama dia walau aku nggak cinta. Aku lakukan tugasku hanya karena kewajiban. Haruskah aku tetap baik sama ibu dan keluarga besar, juga anak tiri atas kejahatan mereka? Mohon jalan penjelasannya, Bu. Terima kasih. Semestinya ini yang nanya siapa namanya nggak tahu ya Ningrum ya. Gak ada namanya, Bu. Oke. Yang bertanya ini semestinya kamu nggak boleh kecewa, nggak boleh sakit hati, dan nggak boleh marah. Karena Anda ini sudah menikah dengan suami orang yang sudah punya istri dan anak. Itu memang resiko. Orang kalau menikah dengan orang yang sudah berkeluarga, satu, jangan sakit hati. Mm-mm. Nggak boleh sakit hati. Ya, Ya, nanti kalau suami cinta atau sayang ngasih barang ke anaknya, kita juga nggak boleh marah. mm-mm. Karena diapa-apain itu anaknya dia. Ya, Kan nggak bisa dibilang bekas anak. Kalau ya. bekas istri bisa. Tapi kalau bilang bekas anak nggak ada. Mm-mm. Jadi yang mau dimengerti. Saya kalau ada orang mau menikah Mm-mm. atau yang sudah pernah punya anak tapi istrinya meninggal atau Mm-mm. pasangan suaminya sudah meninggal. Ya saya bilang kamu harus punya persiapan mental. Nanti kalau dia pasanganmu ngasih harta ke anaknya, jangan marah. Kita nggak punya hak ngelarang loh. Ya, Apalagi kalau dia duitnya dia sendiri. Hasil mm-mm. kerjanya sendiri. Dia mau ngasih ke siapa, yang penting adil kan. Ya, Tuh, yang pertama. Yang kedua, ya kapan hari sudah dimaksud mm-mm. kaitannya padahal dulunya nggak cinta ya. Tadi Ningrum betul ya yang Ya, dibaca. Tadi ya. dulunya nggak cinta kan. Mm-mm. Lah, diajak menikah sama suami, sama laki-laki itu kok mau. Mm-mm. Maksud saya kok Anda menyikapkan hidup sendiri, kenapa? Sudah satu, nggak cinta. Yang Mm-mm. kedua, sudah dilarang sama orang tua. Kok tetap nekat nikah? Mm-mm. Sekarang sudah punya anak, sekarang Mm-mm. baru nggak tahan dan mau pergi, Mm-mm. ya kan? Ya, Nah, sekarang gimana? Apalagi ditambahin nggak, yuk, mm-mm. ini kenapa ya dulu nekat ya? Saya jadi nggak ngerti nih. Kenapa dulu nekat? Nggak cinta, kok dilamar, diajak nikah mau. Mm-mm. Yang kedua itu sudah tahu kalau ini laki sudah punya istri dan anak loh. Kalau seandainya Anda di posisi istri dan anaknya, ya pasti juga sakit hati kan. Pasti kan dia marah toh. Si istri nggak rela suaminya diambil perempuan lain. Si Mm-mm. anak juga merasa nggak rela kalau suaminya, bapaknya digait orang lain, ninggalin dia sama mamahnya. Mm-mm. Itu hal seperti ini harus difahami dan dimengerti sejak awal. Sehingga Ya, ketika nekat menikah, nggak ada penyesalan gitu loh. Nggak ada ya. penyesalan, nggak ada sakit hati. Kalau kayak Resiko gini kan susah ditanggung. double. Resikonya sudah harus dipikirin gitu Ya. loh. Mm-mm. Kalau risikonya terus dipermalukan di depan umum segala itu, ya gimana ya? Harusnya resiko yang sudah dipikirkan dan sudah sudah jadi, memang sudah jadi resikonya dia. Maksudnya itu ya sudah hukum sebab dan Mm-mm. maksud ya Ningrum ya.
Ya, ya. Artinya Sekarang dulu sebetulnya pertimbangannya harus dipikir masak-masak dulu gitu ya, Bu? Hmm, dulu, jangan sekarang sudah terlanjur anaknya udah gede, udah nikah 8 tahun setengah, ya, sudah ini. Ya kalau itu dirunding bareng-bareng aja sama suaminya. Oke, apalagi ini udah nikah ya. ya sudah. Ya kembaliin aja suaminya ke istri yang lama. Ya, oke. Iya sih. Memang karena dari pihak suami juga harus milih loh. Satu Ya, di antara dua. Tapi kalau sama yang istrinya itu yang pertama udah dicerai ya, ya udah dipertahankan sekarang pernikahannya karena suaminya udah nggak punya istri. mm-mm, Istrinya yang satu jam menikah apa? Kalau belum menikah ya bisa dikembaliin, kembaliin. Dah pergi ya, jauh boleh. ya, Akhiri semuanya. Kalau enggak ya akan gini terus. Akan selamanya orang tuanya juga enggak setuju dan mm, sebagainya. ya, Karena dia Pak No ya, dia Pak No, orang tuanya itu ibunya tadi juga akan, ibunya juga kecewa kenapa rumah tangga yang pertama yang sudah punya anak juga harus berpisah gitu kan. ya, ya, Ngampuni seketika kalau dia nggak dalam Tuhan memang susah. ya, Coba mm, Coba dalam hal ini maaf ya, saya harus ngomong apa adanya. Memang ini harusnya hal yang sudah resiko yang harus ya, dipikirkan dari awal, dipertimbangkan, dipikirkan, sudah mm, tahu apa ya orang Jawa bilang ancang-ancang, nanti mm, resiko dengan tetap nekat nikah nikah, ya mm, akibatnya ya begitu. Yang dipermalukan, yang dibenci seumur hidup, yang apa, ya udah itu resiko sih, ya. ya. Jadi resiko memang harus istilahnya kayak udah harus sebelum menikah itu juga sudah harus menjadi pertimbangan sebetulnya. Iya, harus. Ya. Oke. Eh kita lanjut ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Kalau Anda mendengarkan jawaban ini dan Anda masih ada suatu hal yang harus dibenerin atau misalnya gini, Bu tapi begini, boleh, silahkan Ya, kirimkan aja boleh. pertanyaan. Boleh, Ya, ya, biar kita bisa tambah jelas lagi. Tapi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Eh, apakah sesuatu yang berlebihan tidak baik? Kalau saya mendengarkan atau baca di sosial media, terus saya kalau baca Alkitab atau firman Tuhan sangat berlebihan. Pertanyaannya apakah perbedaan sesuatu yang berlebihan dengan membaca firman berlebihan? Terima kasih. maksudnya berlebihan, maksudnya apa membaca firman? Kita baca sosmed itu nggak apa-apa loh ya. Kita baca sosmed, dengar sosmed, nggak apa-apa. Itu untuk input, pemasukan, mengetahui kondisi zaman yang seperti apa. Itu Heeh, boleh. Tapi heeh, baca firman itu supaya kalau dunia berita dunia begini 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 kita mm, nggak sampai jatuh patah semangat atau apa ya down, tapi kita masih punya pengharapan kan iya, teman itu duit dan kalau menurut firman ya ini pengertian berkelebihan baca firman ini karena bacanya firman sampai berfatsal-fatsal begitu atau pengertiannya firman yang berkelebihan, tolong dijawab ini saya kurang jelas. baca firman yang berlebihan itu yang seperti apa, Bu? Mungkin bisa disampaikan. Ini Ini apakah baca, yang baca firman berkelebihan tuh misalnya begini. Satu Heeh, hari baca sampai 20 pasal, 10 pasal, 20 mm, pasal. mm, mm, Nah, itu berkelebihan. mm, mm, Karena sebetulnya baca firman tuh kan nggak harus segitu. Nggak ya, sebanyak seperti itu. Yang penting dihayatin, dimengerti ceritanya gimana gitu kan. Atau direnungkan, dipikirkan tuh seperti berlebihan gitu ya. Tapi mm, kalau yang berkelebihan cuma baca-baca-baca yang terus nggak ada penangkap, tidak ada rema, nggak ada pewahyuannya, mau dibilang berkelebihan ya malah nggak dapat apa-apa kan itu sebetulnya. ya, Cuman betul betul. bacanya yang kakean ngono.
eh apa bukan itu kalau misalnya ini apakah benar bacanya itu benar-benar kita paham nggak yang kita baca? Jangan sampai kita baca tapi kita nggak paham apa yang kita baca gitu ya. Jadi Betul. asal asal baca aja misalnya asal ngejar target misalnya gitu ya. Tapi kita nggak paham ini yang kita baca tuh isinya apa, yang kita baca itu apa. Justru sebetulnya yang paling penting itu kita paham dengan isinya terlebih dahulu. Harusnya seperti itu ya Bu ya. Iya. Ya. Nih. Oke. Iya. Eh ini apa namanya? Coba dijawab perkelebihannya gimana? Oke, ini yang kirimkan WhatsApp mungkin ibu siapa ini bisa jawab dulu. Ini berlebihannya yang dimaksudnya seperti apa, Bu? Apakah baca sekian puluh pasal setiap hari atau seperti apa? Ya, tapi yang paling penting Apa harus yang dibilang pengertiannya yang berkelebihan? Misalnya orang dunia kan nganggap gini, kalahkan kejahatan dengan perbuatan baik, misalnya gitu. Hmm, Itu hmm, ada orang yang nganggap itu berkelebihan loh. Itu kok berkelebihan begitu ajarannya? Misalnya hmm, hmm, begitu. hmm, Suruh membalas kejahatan dengan perbuatan baik, mengasihi musuh gitu. hmm, Itu hmm. dianggap orang dunia berkelebihan. Ya, Coba tapi yang mana? nah, tapi padahal sebetulnya memang harus seperti itu. Itu kan yang Yesus ajarin. Ya, ya. Oke, oke lanjut ya. Nanti sambil nunggu ini yang berlebihan itu apa? Selamat pagi, Bu. Pagi. Saya mau bertanya, ayah saya sakit. Saya baru tahu kalau selama ini ayah saya pengobatan di luar kota bersama bibi saya. Ternyata ayah saya ini sering dibawa berobat ke dukun. Saya sudah pernah Oh, mengingatkan, namun masih aja dibawa ke dukun. Saya harus bagaimana ya? beri nasihat sama Bapak. Yang penting itu keselamatan, ya kan? Mm-mm, Yang penting itu keselamatan bagi jiwa kita. Kalau mm-mm, orang itu ya sakit, hampir semua orang pernah ngalami sakit. ya, Tapi mau sakit, apakah orang sakit pasti mati? Belum tentu. Orang mm, sehat bisa mati duluan. Karena ya, mati dan hidup itu penentuannya Tuhan, ya, itu waktunya Tuhan. Semua orang hidup ada waktunya. Ya kan? Ini ya, mesti dijelasin dulu. ya, Sekarang kalau nggak waktunya mati, nggak akan mati. Tapi ya, sembuh, sembuh pun ingat loh, orang sembuh hari ini, besok mati bisa, seminggu lagi mati bisa, 1 bulan lagi, atau setahun lagi mati. Karena kematian itu tidak bisa dihindari oleh siapapun. ya, Semua orang pasti akan mengalami yang namanya mati. mm-mm, Kalau buat saya, buat apa saya sembuh 5-10 tahun kalau sudah saya mati? mm-mm, Kalau memang sudah waktunya saya mau mati sekarang, ya udah mati sekarang. Yang penting saya masuk surga. mm-mm, Itu kan? Ini hal yang prinsip loh. Jadi tuh ayahnya ditanya, nih Bapak ini maksudnya apa? Bapak ini dalam Tuhan belum ya? sudah Bu. Oh sudah. Nah Mm, kalau sudah, apalagi sudah, kasih tahu. mm-mm, Dan Yesus mau Bapak sembuh. mm-mm, Kalau Bapak malah mendua, mm-mm, berobat ke tempat yang lain, malah hidupnya nggak berkenan sama Tuhan. mm-mm, Coba di mm-mm, Matius 8, itu ayat 3, itu jelas sekali. Bahwa Yesus berkata, aku mau, jadilah kamu sembuh. Kenapa mesti cari ke tempat yang lain? Kecuali Tuhan Yesus nggak mau kita sembuh. Tuhan Yesus mau kok. mm-mm. Matius 8 ayat 3 coba. Matius 8 ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah Ayat orang. 2, mulai ayat 2. Ayat Oh, 2. ayat 2.
Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Nih orang Lalu, kusta ini tahu Tuhan Yesus bisa sembuhkan. ya, Tapi dia kan bertanya, mm, Tuhan Yesus bisa, tapi mau nggak sembuhkan dia? Kan gitu. ya. Lalu, makanya Lalu dia datang Yesus, dengan bertanya, Tuhan, mm, jika Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan saya, menyembuhkan saya. Lalu jawab Yesus, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. lihat, jawabannya kalau ada orang sakit datang sama Yesus bertanya, Tuhan, kau bisa sembuhin aku. Kalau Mm, kamu mau. Dan ini dijawab sama Yesus. Yesus jawab dengan jelas berkata, aku mau, mm, jadilah kamu tahir. ya. Maka seketika itu juga orang itu, nah di ayat 17-nya ningrum. Ayat Yesus 17. mau, buktinya apa? Ayat 17, Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Loh, sudah dipikul kelemahan kita sama Yesus Ya, dan sudah ditanggung penyakit kita di dalam tubuh Yesus. ya, Selesai. ya, Oleh bilur Yesus kita sembuh. Ya kan? ya. Kasih tahu Bapak, dikasih tahu firman ini, terus Mm-mm. Bapak kalikan suruh minta ampun sama Tuhan Yesus, berhenti, tidak usah berobat lagi ke orang pintar, ke Ini dukun. ada tambahannya, Bu. Bu, bapak saya sakit lumpuh dan gak bisa gerak juga ngomong. Hmm. Terus, Ya itu, yang dibawa berobat itu tadi bapaknya itu sakitnya udah nggak bisa sekarang gerak, nggak bisa ngomong. ya makanya sekarang gini, sekarang ada ibu enggak? Ada. Kalau ada. Mm-mm. Kalau ada ibunya harus ngambil keputusan. Enggak usah dibawa lagi karena kan ibunya juga sama kan, jadi anak Tuhan Ya, kan, ya, ya, ikut Yesus kan, harus ngambil keputusan. Istri itu penolong. ya, Nggak usah dibawa kemana-mana, sudah doain. ya. Coba nanti minta alamatnya nih room atau nomor teleponnya. Kalau bisa saya kontak ya. Nah Oh iya, karena Bu. oke, coba daripada berobat dengan cara begituan, ada satu teknologi yang orang lumpuh bisa sembuh. Maksudnya Oke. yang stroke-stroke, pansui-pansui, yang pelo-pelo itu bisa ada ada Mm. terapinya Oke, ya Bu. pakai teknologi Nanti zaman kita sekarang. begini, Bu ya. Ya, ya. Oke, Tuhan berkati. Dan berkati. Oke, lanjut. Nah, ini Bu tadi yang menikah tadi. Dulu suamiku itu duda, Bu. Saya terpaksa nikah karena kecewa dan sakit hati sama orang tua yang lebih percaya sama musuh atas fitnah itu. Jadi tujuannya Lulu. menikah itu yang keliru juga sih ya. Iya, ini nggak betul motivasinya menikah. Ya. Sebentar, sebentar. Ini kan suami duda. Mm-mm. Loh, suami duda itu dalam pengertian dudanya cerai atau meninggal. Cerai. Cerai kan? Ya. Ya, maksudnya sudah dalam kondisi duda, Mm-mm. sudah sama dia kan? Oke, pacaran ya. Mm-mm. Oke, betul-betulnya ya yang tadi duda, Mm-mm. menikah dengan duda resikonya Mm-mm. kalau dudanya itu tetap cinta sama anaknya dia, kita nggak bisa ngelarang loh. Kalau dudanya itu mau ngasih harta atau uang ke anaknya, nggak Iya. boleh sakit hati. Itu sudah resiko. Ya. Ya. Yang kedua, kalau menikahnya sama dudanya itu Mm-mm. sudah dilarang. Ya kenapa orang tuanya udah nggak setuju kok. Ya. Kalau menikah gini ya, ya sambil dulu ya. Mm-mm.
resikonya terlalu berat gitu loh. Ya. Karena gini, orang menikah tanpa restu orang tua itu kalau saya nggak mau. Mm-mm. Karena apa? Nggak ada berkat Tuhan. Ya. Atau apapun ya harus atas restu orang tua. Mm-mm. Tapi yang saya garis bawah itu tadi Mm-mm. ini nggak cinta loh, tapi kok hanya gara-gara sakit hati sama orang tuanya, terus Kok diangkat gitu loh. Itu kan resiko di diri Anda sendiri gitu loh. betul. Jangan merugikan diri sendiri sebetulnya. Mm. Sebetulnya Anda punya peluang besar loh untuk hal yang lain loh. Kok malah melibatkan diri di situ. eh Mungkin ya tadi ya situasinya ya yuk berdoa bertobat sama Tuhan karena memang Anda sudah melakukannya apa ya menantang gitu ya Bu ya, kayaknya. Oke. Tapi harus gitu loh. Mm-mm. Em, Doa yuk Gimana? sungguh-sungguh sama Tuhan. Iya, nggak ini harus beneran. Iya. Kalau Iya, sudah terlanjur nikah, pemberkatan enggak ya? nggak tahu. Ya udah. Oke. Ya, lanjut ya, lanjut, lanjut. Selamat Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Ini saya baca WA ini senang banget loh. Saya pendengar baru Saberha Menja. Dan puji Tuhan, saya merasa sangat diberkati dengan program siaran ini. Amin. Wow, bahagianya Ningrum. Tuhan berkati Anda berdua ya, Bu. Gitu. Oke, terima kasih. Langsung saja, konsep kekristenan yang membedakan dengan agama lain adalah bukan manusia berdosa mencari Allah supaya selamat, tetapi Allah mencari manusia berdosa untuk Yes. diselamatkan. Amin. Dan Pengertiannya rancangan, bagus. iya nih Bu, dan rancangan keselamatan Allah adalah sempurna melalui Yesus Kristus. Pertanyaan saya, mengapa sepertinya keadaan sebelum dan sesudah Yesus datang masih tetap sama? Ada baik, ada jahat. Bahkan kecenderungan hatinya masih tetap sama. Berbuat jahat oleh karena itu dibutuhkan pertobatan tidak cuma satu kali tapi setiap saat. Saya pernah mendengar ilustrasi tentang orang berambut gondrong yang tidak mau datang ke tukang cukur. Tetapi saya pikir ini tidak sesuai dengan konsep Allah yang mencari orang berdosa untuk diselamatkan. Mohon pencerahannya, Bu. Terima kasih. Orang gondrong yang tidak mau ke tukang cukur. Mm-mm. Maksudnya, ya kalau gitu kan dia nggak mau berubah kan? Mm-mm. Kalau dia nggak mau berubah ya nggak bisa. Mm-mm. Memang Allah yang mencari manusia. Begitu Allah mencari manusia, manusianya yang ditemukan dia menyambut Allah, Mm-mm. ya mujizat satu frekuensi kan. Tapi Mm-mm. kalau dia ditemukan orang rambut tapi diajak pergi ke tukang cukur nggak mau, Mm-mm. berarti kan dia nggak mau berubah. Ya. Berarti ini orang gondrong, ini istilahnya dia nggak mau bertobat kan, Ya, tidak mau terima keselamatan. nggak mau terima keselamatan. Mm-mm. Memang keselamatan itu yang nyari Allah kok, inisiatif Allah bukan manusia. Tapi dalam pengertian juga ada pengertiannya gini kan, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Yes. Nah, itu kembali dari keputusan kita manusia. Mm-mm. Yesus ini sudah datang buat manusia, nanggung dosa manusia, mati buat manusia dan bangkit untuk manusia, Mm-mm. menyediakan rumah di surga. Tapi kalau yang dikasih nih nggak mau, contoh nih ya, kayaknya saya kasih Ningrum ini roti, saya siapin makanan, saya Mm-mm. siapin semua. Dan saya bilang, Ningrum silahkan makan, Ningrum silahkan minum, silahkan apapun yang kamu mau itu sudah aku siapin. Mm-mm. Tapi kalau Ningrumnya sendiri nggak mau berbuat apa-apa, nggak mau ngulurkan tangan untuk ngambil gelas, diminum, nggak mau
ngambil makanan yang disiapkan, diem aja, ya saya kan nggak bisa paksa. Hmm. Betul kan? Ya, betul. Kembali lagi sebetulnya itu anugerah. Kalau kita bisa terima Yesus, kita Benar. bisa obat, bisa berubah, itu sebetulnya anugerah. Yes. Kasih Allah yang memberi kekuatan dan kemampuan buat kita untuk kita ini lepas dari dosa. Hmm. Itu yang saya alami. Dulu Hmm. saya kepengen banget lepas dari dosa, Hmm. tapi nggak bisa. Hmm. Kayak orang masuk lumpur, apa tanah orang Jawa bilang dut rawa itu loh, yang Lembut, tak lemah, apa lumpurnya nyedot itu loh. lumpur Semakin hisap. kita itu seperti dulu. Tapi begitu saya ikut Tuhan Yesus datang cari saya. Ya temukan saya, ulurkan tangannya, saya sambut tangan itu. Dan saya diem, saya ngikutin dia, ditarik sama Tuhan Yesus. Keluar, tiba-tiba saya udah keluar jauh dari dosa. Jadi itu benar-benar bukan dengan kekuatan saya. Tapi bukan usaha saya, tapi dengan anugerah Tuhan saya lepas dari dosa. Amen. Ya. Coba, menjawab enggak ya? Ya. Semoga menjawab ya. Kalau belum menjawab masih belum jelas, silakan boleh Iya. Ya. ditanya. Oke, sebentar. Ini ada tambahnya. Oh, Bu, ilustrasinya orang gondrong itu nggak berani datang ke tukang cukur karena merasa nggak punya uang untuk bayar atau merasa nggak layak. Nah, itu dia. Harusnya orang gondrong ini dikasih tahu, kamu Mm, cukur gratis kok. Kamu layak karena kamu sudah dipanggil. Kita mm, ini layak bukan karena kita yang hebat loh, bukan karena Ya, kita yang baik loh. Tapi ya, itu karena anugerah Tuhan loh. mm, Ya, mm, ini yang seringkali membuat orang Kristen pun berdoa tidak pernah merasa layak. Dia merasanya dia itu tertuduh bahwa dia itu berdosa, masih berdosa, masih berdosa. mm, Terus kan, mm. seperti itu. Sehingga orang Kristen ini tidak dapat pertolongan. Coba ya kita baca Ibrani 4 ya. Ibrani 4. Ibrani 4 ayat. Kalian orang sudah percaya Yesus pun berdoa masih selalu ragu-ragu. Mm, Masih tertuduh. Masih selalu diingatkan masa lalu. Dosa mm. masa lalu. Masih diingatkan. Oh kamu nggak layak. Karena kamu dulu begini, kamu dulu begini, kamu. Nah kalau orang Kristen hidup di masa lalu terus ya nggak bisa mentas. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Berpegang kepada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. ya Ya, Bu. 16-nya Ningrum. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Keberanian. Penuh keberanian. Mm. Menghampiri tata kasih karunia Allah. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kita harus penuh keberanian. Ya,
Ya. Ini tadi yang bertanya, semoga Nah, jelas. Kalau memang belum jelas, silahkan. Oke, ini mesti tapi ini. Oke, ini tadi jadi orang tentang gondrong orang gondrong. ya, perumpamaan orang gondrongnya itu yang tadi tidak berani karena nggak punya uang, merasa tertolak, merasa nggak layak. Ya, itu dia harus terima pengampunan dulu. Ya, Orang sudah disiapin gratis semua kok. Nggak bayar apa-apa, cuman percaya. ya. Oke, ini tadi beliaunya yang tadi bertanya menjawab gini. Saya nangkap Bu, berarti kita harus menjadi agen-agen yang menjangkau orang gondrong untuk dibawa ke tukang cukur. Betul. Dan yakinkan ke orang gondrong itu Mm-mm. bahwa gratis. Tukang cukurnya gratis, nggak bayar. Terus layak, layak. Kan? Ya, Ya, yakin kita nih yang harus berani meyakinkan mereka. ya, ya. Oke, ini ada yang WhatsApp juga. Oke, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Bantu nambahin jawab ya, Bu. Kadang ada orang gondrong yang memang sudah diajak tapi nggak mau. Makanya dunia tetap terlihat tidak berubah dan banyak orang tidak percaya Tuhan. Gimana gimana nih, Rum? Putus, putus tempatku. Oke, oke. Udah, Bu, sudah jelas suaranya Ningrum sekarang? Nah, udah. Bantu ya nambahin jawab ya, Bu. Kadang Ya. ada orang gondrong yang memang sudah diajak tapi nggak mau. Makanya dunia tetap terlihat tidak berubah dan banyak orang tidak percaya Tuhan. Ya, ya. Makasih. Makasih buat kerjasamanya untuk teman-teman. Jadi kan seru, enak ya Ya, Ningrumnya. ngobrolnya banyak jadinya ya. Iya. Oke, ini ditambahkan seperti ilustrasi Lukas 14 ayat 17 sampai 20. Oh, perumpamaan tentang apa sih ini? Orang-orang yang berdalih itu loh. Jadi udah Ya, diajakin pesta, suruh masuk nggak mau gitu kan. Ya. ya. Heeh. Oke, terima Ya. kasih ya sudah membantu dan kita boleh berdiskusi. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang mau tanya boleh loh, silahkan. Silahkan di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Pagi Bu Elis dan Ningrum, saya mau tanya, kalau orang menikah dengan orang yang bercerai, sebetulnya apakah berkenan di hadapan Tuhan? Karena ada gereja yang menolak untuk memberkati. Maksudnya tidak mau melakukan acara pemberkatan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Sekarang gini loh. Terus dikebiah uyah. Mm-mm, Kalau nurut Alkitab, mm-mm, orang yang sudah menceraikan, orang yang sudah menganggap bahwa cerai itu solusi yang terbaik, ya sebetulnya nggak usah nikah lagi. ya. Ini kan ditinggalkan istri pada masa muda atau suami di saat masih kita sama-sama masih muda. Proses itu semua akan ngadepin. Masalah itu di dalam pernikahan itu memang selalu ada pembentukan karakter ya, proses pembentukan karakter dari dua pihak. Mm-mm, Tapi kalau sudah berani ngambil keputusan cerai, ya konsekuen. Harusnya nggak usah nikah lagi, gitu kan? mm-mm, ya. Tapi ada yang begini, semua kasus itu beda. Ada yang suaminya atau istrinya sudah berjuang mati-matian, nggak mau nih dicerai. Mm, Tapi yang satu sisi maksakan mengambil keputusan satu pihak.
Tiba-tiba istrinya atau suaminya dikasih surat cerai, keputusan surat cerai dari pasangannya. Ya kalau seperti itu memang bukan kesalahan dia. Hal gini bisa nggak diperhitungkan? Bisa, setiap kasus itu bisa. Bisa, ada solusinya sendiri. Diaratakan tuh enggak. Dilihat dulu masalahnya di mana. Misalnya ada kasus dia suaminya ini, si laki-laki ini kali nikah itu karena dia dijebak. Terus terpaksa menikah karena si istrinya itu sudah terlanjur hamil dan sudah suruh dinikahin. Tapi dalam perjalanan si suami ini kembali ke pacarnya, selingkuh sama pacarnya. Nah, semua ini kalau dari awalnya nggak betul, perjalanan pernikahan rumah tangganya juga jadi pernikahan yang dari awalnya itu nggak benar, ya. Awalnya nggak benar itu endingnya juga nggak benar kok. Itu nanti dinilainya dari kasus ke kasus ya. Coba kalau memangnya cerainya karena apa dulu? Ada memang gereja yang tidak mau. Alasannya apapun. Tapi kalau yang alasannya dia menikah, kelihatannya menikah benar dengan pasangannya. Tapi ternyata setelah menikah, istrinya nggak pernah diapa-apain. Sampai setengah tahun istrinya merasa suaminya kudus banget ya. Kok sampai sudah 6 bulan aja dia nggak dijamah, disentuh aja nggak. Ternyata satu kali ketahuan ketangkep basah di hotel sama laki-laki. Baru suaminya ngaku kalau dia tuh gay. Dia nggak bisa nih. Jadi suaminya tuh ngawinin dia itu hanya sebetulnya kawin status. Hanya untuk cari status aja. Nah yang seperti ini boleh sah. Ya boleh saja. Karena dia menikahnya dengan yang begituan. Yang kedua ada pasangan udah menikah sekian tahun gak punya anak, dibawa pergi ke dokter di Singapura periksa kandungan. Ternyata dokternya bilang ya gimana dia bisa punya anak, orang dia laki-laki kok yang operasi jadi cewek. Ternyata pasangannya ini tertipu, nggak tahu kalau ini ceweknya ini ternyata cowok, bekas cowok yang operasi jadi cewek. Yang begini boleh nggak? Ya Pak, boleh. Karena tidak menikah dengan sejenis. Ya, dilihat kasusnya. Pasti ada kebijaksanaan dari hamba Tuhan. Ada. Pasti ada. Ya. Oke, dilihat kasus demi kasus. Nggak Oke. bisa dijadiin satu sama gitu ya. Nggak bisa disamaratakan. Ya. Oke. Oke, Semoga menjawab. Iya, Yuk. semoga menjawab pertanyaannya ya, Bu. Terima Ya. kasih. Lanjut. Shalom Bu Elis mau tanya, apakah Allah Bapa dan Allah YHWH itu sama atau beda? Terima kasih. Ya, kalau nurut doktrin daripada Tritunggal, sebetulnya tuh Anak dan Roh Kudus itu satu. Ya. Satu yang terdiri dari 3 pribadi. Jadi maksudnya gini loh, nangkep Allah ini jangan seperti manusia. Kalau kita nangkepnya Allah tuh kita umpamakan dengan manusia, kita enggak bisa ketemu-ketemu loh. Karena dia Allah.
Ya kan? Mm-mm. Allah mau jadi anak bisa nggak? Ya bisa. Satu di surga, satu di bumi bisa. Ya bisa karena dia roh. Ya. Dia roh, dia mau di mana-mana bisa karena dia roh. Hmm. Kalau manusia, bapak, anak dan istri, laki, bapak, istri, ibu dan anak itu terdiri dari tiga. Bapaknya di kantor, ibunya di dapur, anaknya di sekolah. Nggak Hmm. bisa. Karena itu manusia yang terkurung, rohnya yang terkurung dalam satu tubuh gitu loh. Tapi Mm-mm. kalau Allah itu kan roh. Jadi dia mau jelma jadi apa, bisa aja, mau di mana aja bisa. Mm-mm. Nah, kalau cuman apakah Bapak dan Yahweh sama, Yahweh yang di perjanjian lama, YHWH, Mm-mm. itu sebetulnya di perjanjian baru kita bisa menerima YHWH itu sebagai Bapak. Hmm. Nangkep nggak nih? Ya, Bu. Nangkep. Ulangin lagi, Bu. Tadi Bu sempat keputus. YHWH Mm-mm. itu di perjanjian lama kan, YHWH Ya. kan, Ya. Allah, Ya. Allah ya. Mm-mm. Mm. Itu setelah kita terima Yesus di perjanjian baru, kita tidak lagi menyebut dia sebagai Allah, tapi kita Mm. jadi anaknya dan kita layak memanggil dia sebagai Bapa. Oh ya. Roma 8. Coba Roma 8 ayat mulai 14 kah? Roma 8 ayat. Ya. Ke dipimpin roh Allah adalah anak Allah itu, Bu. Ya, terus Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh telah roh, menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Terus oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." nah, sebagai Bapak. Ya. Karena kita sudah diberikan roh untuk kita menjadi anak Allah kok. Mm-mm. Semoga menjawab ya. Ya, semoga menjawab. Eh, Kalau kita sebetulnya kalau mungkin mau mempelajari gitu ya, kenapa kok eh, orang Israel waktu itu menyebutnya YHWH itu kan dasarnya pada saat Musa ya Bu ya. Jangan Ya, menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. sembari. Yes. Yes. Mereka itu tidak berani menyebut nama Tuhan Allah secara langsung, kemudian makanya disebutnya YHWH Iya. itu. Nah, tapi karena di Perjanjian Baru karena Yesus sudah menebus kita, Yesus sudah tadi yang di Roma 8 ini dasarnya itu juga ya. Kita oleh karena roh kita bisa menyebut ya Aba, ya Bapak gitu. Semoga jelas ya menjawab pertanyaannya. Lanjut. Oke, Hawi, hari ini saya bahagia gitu ya banyak. Laris, yang mau nanya lagi boleh, masih ada waktu masih gitu ya. Kalaupun nggak terjawab nanti kita pending buat next time gitu kan, bisa. Silakan di 081225225949 atau 081575800949 gitu kan. Yang mendengarkan saja, terima kasih Anda masih bersama dengan saya. Karena ada banyak yang saya cuma dengerin, saya sudah terjawab pertanyaannya gitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi kalau mau ikut gabung, mau tanya, silahkan. Lanjut ya. Oke. Pagi Ningrum, pagi Bu Elis. Bu, bahasa roh itu apa ya? Lalu bagaimana bunyi doanya? Bagaimana caranya dan berapa lama, Bu? Karena aku ingin melakukannya. Oke, kita karena ini mungkin dasarnya belum tahu waktu itu kita bahas tentang bahasa roh itu ya, Bu ya.
Bahasa roh itu adalah bahasa sandi, bahasa rahasia antara Allah dengan manusia. 1 Korintus 14. 1 Korintus. 1 Korintus 14 ayat berapa? Sebentar. 1 Korintus 14. Ya, ayat 2. 1 Korintus ayat 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, terus itu bahasa sandi, bahasa rahasia antara Allah dengan manusia. Ya. Kata-kata apa? I don't know. Roma 8, 26, 26, 27. Roma 8 ayat 26. Sebentar. 26, 27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita Roh kepada Allah sendiri kita dengan dengan keluhan-keluhan ayo. yang tidak terucapkan. Nah, perkataannya apa? Enggak tahu. Itu roh yang sedang menolong roh kita berkeluh kesah kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, Ya kan? ya. Ngomongnya apa? Bahasanya apa? Yaitu nggak ngerti ngomongnya apa, perkataannya apa. Bahasanya berbahasa rahasia. Mm-mm. Yang dikatakan apa? Yang tahu cuma roh kita dengan roh Tuhan. Ya. Terus tadi apa tadi? Pertanyaannya yang ketiga tadi, bahasanya apa, di Bagaimana mana, caranya, berapa lama aku ingin melakukannya. nah berapa lama ikutin Roh Kudus aja. Kalau Ya. kepengen bahasa roh, ya tinggal bahasa roh aja. Seberapa Mm. lama nanti kan waktunya nggak kepengen berhenti terus. Ya kalau belum mau berhenti ya dilanjutin aja terus berbahasa Ya. roh. Mm-mm. Ya, Ya. jelaskah? Jelas. Oke. Oke. Lanjut. Selamat pagi Bu Elis, mau tanya. Perbedaan nabi sama rasul itu apa ya? Terima kasih. Nabi itu penyambung lidah Allah. Zaman dulu, Mm. zaman perjanjian lama, Allah kalau mau ngomong sama manusia itu harus lewat nabi. Mm-mm. Itu nabi kerjaannya menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan suara Tuhan, pesan Tuhan kepada umat. Ya. Itu nabi tugasnya. Mm. Kalau rasul itu sebetulnya kayak Paulus gitu. Rasul itu pemberita Injil. Dia yang Mm. jadi pemberita, pergi kemana-mana gitu. Jadi Mengabarkan pemberita kabar baik. Injil. Dia yang merintis. Kalau rasul itu sebetulnya itu merintis Jemaat. baru misalnya gitu. Mm. Itu bedanya rasul. Pemberita Injil Mm. yang merintis daerah baru Mm. setelah ngumpul begitu banyak yang Mm. percaya Yesus. Nah, setelah itu dijadikan misalnya satu komunitas gereja gitu yang kemudian Mm. Oke, semoga jelas ya. Ini pertanyaannya. Apa perbedaan nabi dan rasul tadi? Lanjut. Ya, oke. Bisa jawab Sel- nggak nih? Kenapa Bu? Bisa, bisa Bu, bisa. Semoga jelas. Kalau masih belum jelas, tanya lagi nggak apa-apa. Nanti kita biar bisa jawab. Yang dimaksud bagaimana gitu loh. Kadang-kadang kan kita menjawabnya secara umum ya ini ya. Oke, lanjut. eh Oke.
Sebentar, ini saya cari lagi. Bu, bagaimana cara dan doanya agar Roh Kudus itu turun dan masuk dalam diri kita? Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih. Hilang nih Rum Eh, pertanyaannya tolong. Oke. eh Sebentar. Mana ya nih? Oke, oke. Bu, bagaimana cara dan doanya agar Roh Kristus itu turun dan masuk dalam diri kita? Mohon penjelasannya, Bu. Sebentar. Saya blank. Suaranya putus. Sebentar. Oke. Ibu sudah dengar suaranya Ningrum nggak sekarang? Udah. Udah. Halo. Oke, halo, halo. Halo. Ya, saya ulangin ya, Bu, pertanyaannya ya, Bu. Udah. Bu, bagaimana cara dan doanya agar Roh Kudus itu turun dan masuk dalam diri kita? Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih. Oke. Berdoanya minta aja sama Tuhan Yesus. Yang Lukas 11 itu. Lukas 11 ayat 9. Mulai minta sama Tuhan Yesus. Mengundang Lukas Tuhan 11. Yesus aja. Mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati. Menerima Yesus. Mm-mm, Ya. Menerima Yesus sebagai Tuhan. mm-mm, Dan dibaptis. mm-mm, Ketika kita dibaptis. Kita kan dibaptis dalam nama Bapa, mm-mm. Anak, dan Kudus. Ya. Ya. Terus Mm-mm, nanti dari Tuhan Yesus itu kita minta kepenuhan kudus. mm, Roh Kudusnya sudah datang, tinggal kita mengizinkan dia berkarya. Oke. ya. Jadi terima Tuhan Yesus, lalu dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ada Roh Kudus dalam diri kita, lalu berdoa minta kepenuhan Roh Kudus. Ya, ini yang bertanya tentang Roh Kudus tadi, gitu kan? Ini karena ada di Lukas 11 ayat yang ke-13. Kita udah berkali-kali eh, baca ayat Sabar nggak? ini, ya. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu ayat-ayat dasarnya di situ. Minta sama Tuhan. Kalau Anda sudah dibaptis, minta sama Tuhan. Ya. Oke, lanjut. Sebentar. Maningrum boleh usul nggak? Kalau bisa dibuat seperti konten YouTube dong supaya setiap saat bisa diakses. Soalnya saya dengar sambil jualan jadi sering kena interupsi kerjaan. Oke, ini Bapak atau Ibu bisa buka di Facebooknya Good News. Itu sudah ada Ya, siaran Saber Hamenja dari lama gitu. Di YouTube-nya Good News juga ada beberapa yang sudah saya upload. Tapi nanti kita akan coba untuk upload lagi ya. Untuk bisa dilihat bisa didengar gitu ya dari siaran-siaran kita yang lama. Dan Sabar Hamenja itu sudah mau 2 tahun loh. Jadi kalau mungkin baru mendengarkan sekarang, pengen denger yang episode awal-awal dulu tahun 2022 masih ada ya. Silakan. Ini jadi eh ada yang mengusulkan. Oke, lanjut lanjut. Lanjut lagi. Ada yang mau nanya lagi silakan. 081 225 225 949 atau 081 575 809 ya. Nomor yang satu 081 225 225 949 atau di 081 575 809 Itu dua nomornya Good News yang bisa Anda kirimkan buat pertanyaan-pertanyaannya. Nah, em, yang sedang mengetik banyak, jadi saya sambil menunggu nih. Oke, ya.
Tapi hari ini random banget pertanyaan-pertanyaannya, banyak gitu ya dari segala macam. Kalau mungkin Anda kurang puas tadi misalnya tadi ya jawaban-jawaban tentang kayak Roh Kudus gitu, karena kita sudah berkali-kali bahas tentang Roh Kudus ini, sudah berkali-kali kita bahas tentang bagaimana doanya, terus Roh Kudus itu ngapain aja gitu ya. Kita pernah bahas dalam satu episode yang waktu itu benar-benar pertanyaannya tiba-tiba tentang itu semuanya gitu kan. Kalau Anda mendengarkan itu pasti seru gitu ya. Jadi silakan kalau mau yang apa namanya mau kalau minta link nanti saya japri linknya ya. Tunggu setelah selesai siaran. Karena ini harus copy juga ya. Oke, lanjut. Mungkin ada pertanyaan lagi. Habis ya pertanyaan saya pagi ini. Sebentar, saya lihat lagi. Jangan sampai ada yang kelewatan ya. Tiba-tiba Ningrum pertanyaan kemarin gak dijawab. Oke, maafkan kalau sudah seperti itu. Sambil lihat ini. Oh, ini. Oke, ada pertanyaan lagi. Ayam. Oh. Oke, bentar. Bentar, Bu. Ini dia malah kirimin banyak itu. Sebentar. Oke, Shalom Bu Elis mau nanya, apakah serafim itu malaikat? Terima kasih. Halo, halo Bu, Ningrum dengar suara gimana Bu? apa? Suara Apa? suaranya apa? Setelah apa? Setelah apa? Ningrum nggak dengar? Ningrum nggak dengar. Ibu nggak dengar suaranya Ningrum? Enggak, hilang. Oke, sekarang sudah. Dah. Oke, Shalom Bu Elis mau tanya, apakah serafim itu malaikat? Terima kasih. Halo. Halo Bu. Hmm. Belum dapat sinyal. Bisa pakai Oh, oke, sebentar. Sudah. Sudah, sekarang baru dengar Ningrum. Oh, sekarang baru dengar Bu. Tadi nggak dengar. Enggak, ulang lagi. Oke, nggak apa. Allah dikerjain kau. Oke, Sabar. sebentar. Ini melatih kesabarannya Ningrum loh. Niru masih sabar kok Bu. Tenang. Sih ya. Ini masih Namanya belum Tuhan melatih. Yesus harus sabar. Oke. Shalom Bu Elis. Ya Loh, lo. sebentar. Kok salah pertanyaannya? Mau nanya, apakah serafim itu malaikat? Terima kasih. Iya, Jawaban cuma itu iya. udah 3 kali jawabannya cuman begitu. Oke. Hmm. Selamat pagi Bu. Saya mau Pagi. tanya. Saya pengen masuk. Oke. Eh, saya bingung bacanya gimana ya. Sebentar. Jangan bingung. Jangan bingung. Karena ini siaran kita didengarkan oleh semua orang. Jadi saya memilih katanya harus baik-baik. Ya, saya pengen menjadi pengikut Yesus. Caranya harus seperti apa, Bu? Terima kasih. Caranya mudah, Ya. belajar Mm-mm. ya. Kenal dulu siapa Yesus. Mm-mm. Kenali dulu. Mm. Setelah kenal, pahami dulu Yesus itu siapa. Nanti gimana panggilan hati kamu? Kalau hati kamu memang tergerak dan kamu percaya setelah dijelaskan, Mm-mm. ya udah kamu tinggal terima Yesus. Buka hati, terima Mm-mm. Yesus dalam hatimu, Mm-mm. ya. Kemudian tahap kedua, serahkan dirimu Mm-mm. dalam baptisan sebagai tanda bahwa kamu itu
dosamu sudah diampuni dan sudah menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, nama Ya. tercatat dalam buku kehidupan. Selanjutnya, ikut pelajaran pendalaman Alkitab. Ya. Supaya Anda punya pengenalan akan Tuhan itu lebih dalam lagi. Ya. Maksud, ya. Jadi itu ada tahap. Pertama dengar dulu. Ya. Dijelasin dulu siapa Yesus. Mm-mm. Tahap kedua, serahkan diri. Terima Mm-mm. Yesus. Setelah dengar, sudah mantap mendengar Injil. Mm-mm. Oke, percaya kepada Injil, terima Yesus masuk dalam hatimu. Setelah itu tahap yang ketiga, serahkan diri dalam baptisan. Mm-mm. Yang keempat, pelajaran agama. Baru ikut pelajaran pendalaman Alkitab. Iya. Bukan pelajaran agama, tapi Iya. belajar tentang firman Tuhan. Yes. Supaya mengenal lebih lagi. Itu. Ya. Mungkin lebih mudah bisa mencari gereja lokal untuk bisa dibimbing, bisa di tadi ya ajar lebih lanjut. Kalau mau ke Ya. gereja dulu karena takut dilihat orang, Mm-mm. ngapain. Mm-mm. Anu aja, ketemuan aja. Oh ya, Kita makan, kita sharing di mana kan bisa. Sharing kan nggak harus betul, di gereja duluan. betul, Gitu kan. betul, betul. Karena langsung ke gereja, takutnya nanti kejebak dengan kegiatan gereja. Oh ya, program ya Bu. Ya, jauh Mm-mm. lebih baik kenal Yesus dulu. Mm-mm. Ya, Kalau mau nanti saya kenalin atau saya ya. ketemuin Mm-mm. sama orang, kalau misalnya saya sendiri ada waktu sama saya, oke, nggak masalah, saya jelasin dulu siapa Yesus. Oke, Kenal ya, dulu aja, ya. Karena ya, inget loh, ini bukan pindah agama loh ya. ya, Kekristenan itu bukan bukan agama loh, gaya hidup loh, ya, lifestyle. ya. Ya, Oke. Di ini sekali lagi ya, kekristenan itu lifestyle, gaya hidup gitu. Dan juga tadi pahami dulu, kenali dulu, lalu nanti serahkan diri, terima Yesus, lalu juga terima baptisan dan kemudian ikut harus pelajaran. pelajaran pendalaman firman Tuhan gitu ya. Terus biar bisa kenal dengan Ikuti Yesus lebih firman. lagi. Betul. Supaya hidupnya itu ngikuti firman beneran. Ya, Jangan cuma terus ke gereja, terus kelakuannya masih kayak orang dunia, ya nggak buat apa, nggak usah. ya. Nggak usah repot-repot. Nggak repot-repot. Nggak Nah, usah mau ikut repot-repot. Yesus itu, ya, enggak. Yes. Ya, enggak sekalian. Mau hitam sekalian, mau putih sekalian. Istilahnya begitu. Mm-mm. Ya, jadi eh, prinsip-prinsipnya Yesus itu harus benar-benar tahu, harus benar-benar siap untuk melakukannya seperti itu ya. Bukan hanya Ya. persoalan kemudian, oh saya percaya Yesus selesai. Tidak, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Iya. Oke, lanjut. Shalom Bu Elis mau tanya, agama Kristen itu berasal dari negara Eropa atau di Timur Tengah? Ada orang yang bilang bahwa agama Kristen itu berasal dari Eropa. Terima kasih. Enggak, Timur Tengah. Kalau dilihat itu sebetulnya setelah dari Timur Tengah itu Rasul Paulus kan baru baru Mm-mm. pergi eh, ke Athena, pergi ke nyebrang, pergi ke pulau mana sehingga sampai ke barat. Tapi sebetul-betulnya agama Kristen itu ya dimulainya dari Timur Tengah ya, karena Yerusalem Israel itu adanya di Timur Tengah. Oke. Dari Timur Tengah, ya. Kalau dibaca sejarah gerejanya gitu kan. Ya, ngikuti aja sejarah gerejanya. Ya, lanjut. Masih ada pertanyaan? Masih. Bahagianya saya hari ini. Saya nggak istirahat. Tidak istirahat.
ngomong terus. Pagi Ningrum, pagi Bu Elis. Saya bertanya lagi ya Bu tentang pernikahan. Boleh, gak apa-apa. Bagaimana kalau pernikahan saya dari awal sudah dimulai dengan kebohongan? Saya janda, suami meninggal. Oke, suami katanya seperti itu juga, tetapi ternyata bercerai hidup 2 kali. Itu pun istri-istrinya masih hidup. Karena yang saya dengar dari suami, istrinya sudah meninggal, saya dapat cerita rahasia ini dari teman suami. Karena kami selalu salah paham, pertengkaran terus. Apakah perpisahan berpisah dibolehkan, Bu? Karena kami masih pemberkatan gereja saja. Ini ada note-nya. Saya hari ini libur kerja, makanya saya bisa mengikuti Sabar Hamanja yang bagus ini. Yo, Ibu bisa dengerin di Facebook, bisa lihat di YouTube juga ada. Terima kasih ya, Bu ya. Oke. Gimana, Bu, jawabannya? Sebentar, ini kan dimulai dari kebohongan. Saya ngulang Ya, dulu nih, saya nggak boleh. salah nang. Dia janda, Mm-mm. suaminya kita juga duda dan pernah Ya, 2 kali. ya. Nah, sekarang suaminya masih hidup. Suaminya, jadi Bu, ini kan dia menikah lagi setelah suaminya yang pertama meninggal. Oke, Ya, terus jadi dia ini cerai meninggal gitu ya si ibu ini, ya kan? Terus dia ah, menikah lagi dengan suami yang pada awalnya si suami ini mengatakan bahwa dia juga cerai karena cerai meninggal atau istrinya sudah meninggal. Kemudian jadi nyata. duda. Mm-mm. Tapi ternyata suaminya ini 2 kali itu bercerai karena eh, dua apa istri-istrinya masih hidup gitu loh, mantan-mantannya itu masih hidup, bukan cerai meninggal. Oke, Jadi si suami yang baru ini bohongin si ibu ini. nah, ya udah, Mm-mm. ya udah. Yang penting kan bukan ibu yang bohongin. Kalau Ya. dibohongin suami, ya udah, ibu maafin. Mm-mm. Ibu maafin suami ibu. Ibu bisa terima nggak bisa terima udah nikah di gereja, Ya. ya, ya udah diampuni dan dikasih tahu mulai sekarang kita nggak boleh ada dusta di antara kita. Hmm. Ya udah, suaminya suruh minta ampun sama Tuhan Yesus, suruh ngakui dosanya bahwa dia udah bohongin ibu dan ternyata dia cerainya bukan karena istrinya meninggal, tapi ternyata cerai hidup. Nah, suaminya suruh minta ampun 2 hal itu. Satu Mm. udah bohongin ibu, yang Mm-mm. kedua minta ampun bahwa dia sudah bohong sama Tuhan bahwa mengatakan bahwa dia cerai karena istrinya meninggal. Mm-mm. Setelah suaminya minta maaf, terus suaminya suruh minta maaf sama ibu, dan ibu nanti menyatakan bahwa ibu mengampuni suami. Ya udah, selanjutin. Oke. Ya, jadi eh, ibu karena memang sudah diberkati ya Bu ya. Tadi sekali lagi eh, minta minta suaminya buat minta ampun. Oke, kalau masih ada pertanyaan boleh. Heeh. Ya, oke. Terima kasih Mbak Ningrum, Bu Elis, Bu. Kalau nggak bisa dengerin Sabar Hamanja, bisa lewat Facebook ya Bu. Ah, pesan sponsor Ningrum tuh. Iya. Lanjut, Ini salam kita bagi Bu mengampuni, Elis, orangnya bagi diampuni. Oke. bagi Ningrum pagi. Mau nanya, bulan ini saya dapat ayat emas waktu perjamuan kudus itu dari Amsal 6 ayat 6. 3 bulan yang lalu juga dapat yang sama. Saya ada pekerjaan hanya bulan ini karena anak-anak pada libur sekolah atau kenaikan kelas, maka pekerjaan nggak sesibuk seperti bulan sebelumnya. Saya guru les. Apa makna-makna, apa mak, ada makna apa Allah ya ampun. Ada makna apa untuk ayat firman Tuhan itu buat saya ya Bu?
Amsal 6 ayat 6 itu, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Terima kasih sebelumnya. Ya, hanya mengingatkan aja kepada ibu. Selama ini ibu kan sibuk, ya kan? Selama ini kan sibuk. Tapi karena gara-gara ini bulan-bulan ini adalah bulan anak libur sekolah, nggak les, ya Mm-mm. ibu libur kan. Tapi maksudnya dalam pengertian di waktu nganggur ini pergunakan waktu untuk dekat sama anak, untuk Mm-mm. sendiri bisa bisa sharing sama anak-anak lebih dekat, gunakan kedekatan dengan anak lah. Yap. Oke. Belajarlah kan si pemalas belajar kepada semut Semua kan. Iya, tapi perhatikan. kan itu nggak malas. Ibu kan bukan orang malas. Ya. Yang mengingatkan aja bahwa kerajinan itu perlu sekali. Oke. Itu ya Bu ya, diingatkan untuk biar semakin giat. Hanya mengingatkan sebetulnya ya itu. Oke, lanjut. Ada WhatsApp lagi. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Pagi. Saber Hamunjanya ditambah malam hari ya, biar yang bekerja bisa ikut bertanya dan mendengar jawaban dari Bu Elis. Ahem. Ini masih ada tugas untuk kaum muda ini. Jadi begini, didoakan saja pendengar bahwa nanti akan ada semacam saber hamenja, tapi buat anak-anak muda segmennya gitu ya. Kami rindu bukan hanya orang dewasa yang yang diberkati dengan hal-hal seperti itu, tapi anak-anak muda. Mungkin di sore hari didoakan bulan depan kita sudah launching. Salah satu narasumbernya Bu Elis, karena kami juga ada beberapa narasumber yang dihadirkan dan salah satunya Bu Elis mengingat ibu ini hari ini aja dalam perjalanan dari Bandung ke Semarang ya. Jadi kalau opsi tambah hari itu adalah sesuatu yang kita juga mikir hari apa lagi ya. Setiap kali mau tambah hari nih Rom, sebentar, sebentar. Hari apa ya? Hari-harinya itu adalah sesuatu yang Oke, disemangat ini. Ayo semangat Bu. Oh, kita sih semangat. Semangat Nah, kita tetap 45 Ningrum. makanya salah satu opsinya adalah rekaman-rekaman kami yang lama sudah kami kumpulkan. Kami akan coba relaunch di YouTube nanti biar pendengar bisa mulai buka di YouTube-nya. Kodenya Saber Hamenja, dicari aja, searching aja itu siaran-siaran lama tapi pasti jadi berkat karena pertanyaan-pertanyaan dari 2 tahun lalu kalau kita ngelihat itu sampai sekarang hampir sama sebetulnya ya Bu ya, Iya, ya kan? kasusnya ya Pertanyaan itu. Betul, tentang pernikahan, tentang Roh Kudus, tentang Tentang ekonomi, ekonomi gitu ya, tentang. pacaran. Jadi kalau misalnya Anda mau melihatnya, mau mendengarnya ulang bisa. Kalau ada beberapa episode yang sudah kita upload di YouTube, tapi kalau misalnya ada yang kelewat bisa ke Facebooknya Good News. Itu semuanya kita upload di situ ya. Silahkan gitu. Kalau minta link, ditunggu sebentar ya. Tapi senang sih sebetulnya setelah 2 tahun akhirnya kita punya feedback balikan gitu ya. Ada yang, oh saya dengerin, oh saya baru dengar ternyata. Oke, terima kasih. Ternyata apa yang kita bagikan selama ini terus jadi berkat buat setiap Anda luar biasa sih. Kita jadi bahagia. Amin. Ya Bu ya, karena kan kita jadi selama ini kadang-kadang kita cuma ngobrol berdua karena nggak ada yang WhatsApp gitu. Tapi hari ini ternyata wow luar biasa. Oke, lanjut. Ada lagi kah yang mau bertanya sebentar? Oke, untuk berapa pertanyaan? Siap. Ini yang minta link. Oke, oke. Oke, Bu. eh
Ini kan yang tadi ini tiba-tiba Ningrum juga timbul pertanyaan saya sekarang yang mau tanya. Ini kan si Ibu ini kan tadi bertanya tentang ayat emas waktu perjamuan. Sekarang kan seringkali di perjamuan kudus itu di dalam rotinya itu kan ada ayatnya gitu ya. Untuk beberapa orang itu kan terus kemudian kayak eh, oh ini kayak konfirmasi gitu ya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri gimana sih Bu kalau hal-hal seperti ini? Kecuali gini ya, ketika kita mau berdoa, mengambil perjamuan suci, kita bisa berdoa, Tuhan, Tuhan kasih jawaban buat saya. Mm-mm. Tapi itu pun belum tentu. Karena apa? Karena gini loh, sebetulnya yang Tuhan kepengen Tuhan kita ini menangkap segala sesuatu itu dengan iman. Ya, Ya kan? ya. Kalau seperti ini tuh seperti kita pergi ke satu apa ya? Kalau di zaman saya dulu Mm-mm. kayak ada orang gini zaman dulu baca Alkitab, Tuhan berbicara sama saya. Dia Mm. merem, Terus matanya merem, terus Alkitabnya dibuka. Dia terserah ini di pasal di kitab apa, terus tangannya nuding, jelek Oh, ya. gitu. Kayak kayak jarum gitu kan. Di ayat yang ditunjuk itu nomornya berapa, ayatnya berapa, itu jawaban Jawabannya. Tuhan. Itu bahaya banget itu. Ya. Itu setan pakai kadang-kadang kalau pas dapat ayat gini, maka Yudas bunuh diri. Masa kamu mau bunuh diri? Oh iya itu satu ayat ya. Itu kan ada satu ayat bunuh diri udah Mm-mm. selesailah. Mm-mm. Apakah itu enggak loh, enggak boleh gitu. Mm-mm. Enggak semua. Karena apalagi yang di perjamuan suci itu ayatnya itu bisa double. Ya. Misalnya ya, di satu perjamuan itu bisa ayat Matius 5, ayat 9 atau Mm-mm. 10 ya. Itu Mm-mm. bisa bisa ada di sekali kebaktian itu ayat itu ada 10, 15. Enggak. Kalau saya enggak setuju. Kalau Mm-mm. pas tepat ya sudah oke. Kalau enggak lupakan aja. Kayak tadi ya, 2 kali berturut-turut dapat belajarlah kamu. Si pemalas belajarlah kamu kepada semut. Itu Mm-mm. supaya orang yang eh, ini bla 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 bla. Itu kan. Mm-mm. Kalau saya sih enggak mau. Kalau saya enggak. Saya Mm-mm. cukup baca kitab tiap hari. Dan kalau memang Tuhan mau konfirmasi, ya rema kita. Yang penting itu di Alkitabnya. Ya. Ya, Ya. Ya tadi loh. Bukan kalau itu kan cuma segedar gitu ya. Itu kan 1 bulan sekali misalnya kita perjamuan 1 bulan sekali gitu. Masa kita mau Hmm. terus bawa itu hanya itu aja. Padahal sebetulnya setiap hari ketika kita baca firman, renungkan, perkatakan dan lakukan itu jauh lebih dalam harusnya seperti itu ya Bu. Iya. Ya. Makanya gini loh, harus semua itu kembalikan ke iman dulu. Ya. Imannya itu karena iman itu yang merasakan satu dasar. Percaya Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia itu menjadi satu dasar dari apa yang kita harapkan itu. Iya. Ya. Ya. Nah, itu ya. Jadi ini jawaban buat saya juga sih, karena ngelihatnya gitu, ini konfirmasi iya boleh gitu ya, tapi ini sama sama seperti tadi yang digambarkan dulu kan juga sering ada cerita gitu ya, berdoa Tuhan berbicara padaku terus Alkitabnya dibuka, tret gitu, terus di apa namanya di tuding gitu ya, terus cuman 1 ayat gitu, waduh. Ada satu juga lagi tuh Ningrum, Kenapa roti Bu? Mm, hidup yang di kotak tiap hari dikocok, dikeluarin satu, ayat oh, satu kelintingan keluar. mm, mm, mm. Itu ada itu juga kan. Sebetulnya nggak perlu yang gitu-gitu. Yap. Justru karena kita harusnya eh, baca gitu ya, baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan firman Tuhan itu. Masa iya kalau kita misalnya tadi kayak Bu Elis, kocok keluarin 1 ayat gitu, terus cuman 1 ayat aja itu sehari gitu, ya nggak apa-apa kita renungkan. Oke. Kalau menurut saya enggak Mm-mm. ya. Oke. Ya gimana Bu?
Kalau menurut saya nggak mau ngikutin kayak kepercayaan zaman kuno yang kita pergi terus ngambil itu terus dikocok-kocok-kocok keluar satu ayat gitu. Enggak deh, saya nggak mau gitu. Saya mau Alkitab yang hidup, Yes. firman yang hidup. Ya, firman hidup, firman itu berkuasa, itu kan. Nah, Nah, itu yang harus kita hidupi setiap hari. Yuk, bisa kok. Oke, terakhir. Sudah 10.26. oh cepet juga ya. Cepet, Bu. 1,5 jam loh kita tuh ngobrol. Oke. Ya, Bu, closing statement atau pesan semangatnya buat pendengar. Pesan semangatnya, tetap semangat, teguhkan dan kuatkan hatimu, jangan gagal fokus. Mata Yes. harus tertuju kepada Yesus, karena hari esok sungguh ada dan harapanmu tidak akan lenyap. Amen. Semua pasti akan terjadi. Ya. Ya, ya. Nah, firman itu hidup. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu minggu. Ya, Tuhan Yes. memberkati. Terima kasih, Ibu. Lancar-lancar perjalanannya ya, Bu. Ya. Tuhan berkati. Oke, terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah bersama dengan saya di sepanjang pagi ini 1,5 jam kebersamaan kita. Terima kasih yang nunggu sharing, nanti saya share linknya ya. Terima kasih sudah setia di Sabar Hamenja. Berharap apa yang dihadirkan boleh menjadi berkat dan bermanfaat untuk setiap Anda. Sampai ketemu, sampai jumpa.